Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahilladzi ja'ala Ramadan syahrul shiyam wa syahrul ibadah. Para pemirsa yang dirahmati Allah, alhamdulillah sampai hari ini, detik ini kita masih diberikan Allah udara untuk kita hirup, air untuk bisa kita minum. Mudah-mudahan kita semua yang mendengar kultum pada hari ini nanti diberikan Allah kebahagiaan dan tetap mampu mengucapkan rasa syukur kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala. Para pemirsa yang dirahmati Allah, pada kesempatan ini saya ingin sharing tentang pentingnya ibadah sosial. Islam memberikan concern, perhatian yang begitu besar terhadap urusan ibadah sosial, ibadah yang terkait dengan kemanusiaan. Al-Quran ketika berbicara tentang orang yang bertakwa, itu ketiga-tiganya berhubungan dengan urusan kemanusiaan. Tidak ada satupun urusan takwa itu terkait dengan individu. Apa kata Al-Quran tentang orang yang bertakwa? Orang yang bertakwa itu Al-Quran mengatakan yang pertama adalah orang yang gemar berbagi. Alladzina yunfikuna fis sarra'i wad dharra. Orang yang gemar berbagi ini orang yang bertakwa. Apalagi di tengah kondisi pandemi Corona 19 ini, ayo kita sama bergandeng tangan, saling membantu, saling menyayangi. Kalau tidak, kita bukan orang yang bertakwa. Yang kedua, Quran mengatakan orang yang bertakwa adalah orang yang mampu mengendalikan emosi, mengendalikan kemarahan. Dan yang ketiga, tanda orang yang bertakwa kata Quran adalah orang yang memaafkan kesalahan saudaranya. Coba bayangkan, tiga tanda orang yang bertakwa kata Al-Quran, ketiga-tiganya berurusan dengan kemanusiaan. Karena itu penting kesalahan sosial ini. Jangan sampai ibadah mahdoh kita menjadi sia-sia karena ibadah kemanusiaan kita ini yang sangat kurang. Bukti berikutnya, mengapa Islam begitu memberikan perhatian yang besar terhadap urusan kemanusiaan? Ternyata urusan ibadah kepada Allah, ibadah mahdoh, jika terjadi bersamaan waktunya dengan urusan kemanusiaan, ibadahnya itu bisa diringkas. Islam tidak menganjurkan kita sepi dari aktivitas kemanusiaan, tidak. Justru kalau terjadi bersamaan waktunya urusan kemanusiaan dengan ibadah, ibadahnya justru diringkas. Orang yang musafir itu dalam perjalanan boleh meringkas sholat yang 4 rakaat jadi 2 rakaat. Orang yang musafir boleh untuk tidak berpuasa. Betapa ini urusan kemanusiaan yang diberikan perhatian yang begitu besar. Rasulullah ketika menjadi sholat tidak pernah egois. Dilihat dulu yang belakang, siapa jamaahnya. Kalau jamaahnya sudah tua-tua, diringkas. Tidak pernah Rasul mengatakan, yang tua-tua sholat di rumah. Ini dia. Jadi kalau terjadi bersamaan waktunya, ibadah justru diringkas. Yang ketiga, ternyata urusan ibadah kepada Allah yang batal, yang tidak sah, itu bisa ditebus dengan berbuat baik kepada sesama manusia. Jadi dulu ada sahabat yang datang kepada Rasulullah, ya Rasulullah, maafkan saya. Apa kesalahanmu, kata Rasulullah? Saya berhubungan suami istri di siang hari di bulan suci Ramadan. Rasulullah kecewa dengan sahabat ini. Akhirnya Rasul mengatakan, kamu harus menebus kesalahan. Yang pertama, kamu harus puasa 2 bulan berturut-turut. Kata sahabat tadi, saya tidak mampu ya Rasulullah, sebulan saja saya tidak mampu puasa di bulan Ramadan, apalagi 2 bulan. Nah, kalau begitu kamu harus memberi makan sedikitnya 60 orang fakir miskin. Walaupun sahabat akhirnya memang tidak mampu melakukan itu, tapi ini menjadi fatwa bahwa urusan ibadah puasa yang tidak sah bisa ditebus dengan banyak bersedekah. Yang ketiga, Islam mengedepankan urusan kemasyarakatan, kemanusiaan. Terbukti bahwa pahala yang diberikan Allah kepada orang-orang yang sholat berjamaah itu jauh lebih besar daripada ibadah yang dilaksanakan secara sendiri-sendiri. Ya, kenapa sholat berjamaah itu diberikan pahala lebih besar? Karena di dalam sholat berjamaah itu ada silaturahmi, ada membangun networking, ada kebersamaan di situ. Ini bukti bahwa
Islam memberikan perhatian yang sangat besar terhadap urusan kemanusiaan. Dan yang terakhir, kenapa kita umat Islam ini memberikan perhatian yang besar kepada urusan kemanusiaan? Karena banyak hadis-hadis Rasulullah SAW yang mengatakan bahwa kita termasuk orang yang bangkrut, yang rugi jika kita banyak ibadah ritual, tapi kalau tidak bagus kemanusiaan kita, bisa saja nilai pahala itu hilang. Ibadah kepada Allah yang langsung bisa hilang karena kita tidak bagus urusan kemanusiaan. Dan sedekah maliyah, sedekah harta itu nilainya jauh lebih besar daripada ratusan ribuan sholat-sholat sunat yang kita lakukan. Mudah-mudahan bermanfaat. Dengan puasa ini kita menjadi pribadi yang soleh, keduanya soleh secara ritual dan sosial. Mudah-mudahan bermanfaat. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.